Halo guys, selamat malam. I hope you are all doing well. Uh, ya, so hari ini aku nggak sendiri nih, ada si Puspa juga bareng-bareng sama aku. Kita menunggu requestan dulu. Well, hello everybody. I'm not sure like who's joining. Nah, baru Kak Yuki ya udah, Kak Villa nunggu dulu. Nah itu. Oke, kita join dulu ya. Udah join belum Kak Villa ya? Oh, waiting. Hello, apa kabar? Oke, diginiin aja ya biar kita semua enak. Hai, bentar ya. Oke. Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini saya ditemani oleh dua teman saya nih. Kita masih belum ada viewersnya, jadi udah nunggu dulu sebentar ya. Aku mau langsung mulai. Oke, kita langsung mulai aja ya. So, hello, welcome everybody to my story. I mean like IG live, Instagram live. Sorry. Jadi hari ini aku ada Kak Villa atau Pastor Villa. Do I need to call you Pastor or just Villa? Just Villa. Oke, hai Villa. Ada Kak Hai. Ada juga siapa nih namanya? Puspa. Oke. Harus gitu banget. Ya, Hai Puspa. Hai. Oke, sorry agak malam tapi aku yakin kalau kalian di Indo pasti ini belum waktunya tidur. Jadi how if kita mau ada kayak obrolan malam gitulah tentang iman gitu kan. Obrolan malam. Kenapa? Enggak. Jam 11, Bu. Kalau di sini kan ini udah jam 9 malam gitu. Oke. Udah jam 11 malam, sorry. Gimana kalau di Indonesia? Jam berapa nih gitu? Kalau kalian lagi join, please leave the comment below. Oke, sekarang ada si Puspa dan Kak Villa ya. Bisa nggak sih kalian ini tell me about yourself a little bit? Dimulai dari mungkin Kak Villa dulu deh. Masih perlu ya dikenalin ya. Hai, nama saya Hah? Kenapa? Oke, namanya Villa. Terus kira-kira perlu data apa lagi ya? Tell us what you're doing right now. Tell us about the reason why. Aku sekarang Kenapa? The biggest reason why you're in Australia. Hai Riko. Nama saya Riko Ganteng. Hai Riko Ganteng. Oke, jadi sekarang saya part-time florist dan juga doing ministry di Sydney. Terus datang ke Sydney itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya kan? Terus reasonnya waktu itu sebenarnya nggak ada reason, soalnya benar-benar cuman follow my husband gitu ya kan. Mau nggak mau kan harus ikut dong ya, karena suami ngajak pindah ke sini gitu. Itu aja sih. Maksudnya pertama kali datang ke sini tuh emang nggak ada purpose gimana, tapi ketika sudah sampai sini baru tahu, oh Tuhan punya purpose dalam hidup saya gitu loh, untuk saya tinggal di sini itu untuk apa gitu. Jadi selama pas awal-awal datang ke sini gimana nih? Homesick nggak? Atau gimana struggle yang dihadapi gitu loh?
yang namanya Australia 10 tahun yang lalu tuh sepi banget ya kan. Sepi banget dan itu beda banget sama Indonesia. Kedua, saya tuh nggak punya siapapun di sini kecuali pihak suami saya gitu kan. Jadi yang pasti udah pasti homesick banget tiap hari minta pulang gitu karena kita kan di Indonesia biasanya rame, ada papa mama, ada adik-adik gitu. Tapi kemudian berjalan waktu sudah beradaptasi ya. Udah 10 tahun, pada akhirnya udah 10 tahun dan nggak kepengen juga pulang Indonesia lagi gitu loh, kecuali untuk holiday ya. Gitu sih. Dan sebelum di Indonesia udah kenal Tuhan ya? Iya dong, udah kenal Tuhan. Dan setelah 10 tahun di Sydney masih cinta sama Tuhan nggak nih? Pasti dong, masih cinta sama Tuhan, masa sih dilupain? Asik, keren. Terima kasih, Pak Surtila. Sorry, I mean like Kafila. Okay, sekarang Puspa is with us as well. So would you introduce yourself a little bit and tell us about something interesting about you? Like what are you doing in Sydney? Terus ngapain aja di sini? Apa yang buat kamu ke Australia? So I need to speak with English or bahasa? You can do both. It's fine. Okay. Ya. Jadi, you can hear my name is Puspa. I'm from Bali, raised and born in Bali. After 19 years old, I moved to Sydney, mau belajar bisnis gitulah ceritanya. Kayaknya banyak sih yang ceritanya hampir mirip kayak ke Sydney, habis itu mau belajar bisnis, sambil kerja, sebulan buat bisnis ya biasa. Terus di awal-awal itu sama sekali nggak ada ekspektasi buat kayak kenal Tuhan tiba-tiba gitu tuh. Dari awal tuh benar-benar kayak cuman oke, plannya itu sekolah sambil kerja, nabung, pulang buat bisnis. Tapi ternyata jalan Tuhan berbeda gitu. Terus kayak dikenalin sama teman-teman Kristen di It's okay. dulu ya. Sambil set up, oke. Iya. Bentar ya. I think. Bentar. Hello. Okay, I'm just Hi, Nick. sure that my phone is connected properly. You know. Okay. There you go. Sorry guys. There you go. Okay. I hope it works now. I'm not sure. Setelah udah berapa lama, sebulan 2 bulan gitu, pindah tinggal sama roommate yang benar-benar kenal sama Tuhan. Every Sunday always going to church. Di awal-awal tuh masih kayak, soalnya kan diajak juga ke church kan, kayak kenapa sih harus diajak ke church? Habis itu kenapa harus kayak juga my belief itu nggak sama. Habis itu lama-lamaan main mengenal Tuhan, belajar juga firman-firman Tuhan, akhirnya sekarang jadi anak Tuhan gitu. Mantap. Masih grow, masih kayak masih anak bawang gitu, masih bertumbuh, belum kelihatan buah-buahnya. Supaya terus bertumbuh. Asik. Semangat. Oke guys, kayaknya aku harus set up ini dulu ya. Maksudnya ini baterainya kayaknya lagi bermasalah. So, Kafila, I will call you back maybe in few minutes. Siap. Okay. We'll join soon. Hello, welcome back. Part 2. Enggak sih, ini sambungan yang pertama. Ya, sebetulnya ini sambungan dari yang tadi. Sorry gangguan teknis, soalnya ada masalah sama baterai lah, nyebelin banget. Anyway, try to use a positive words.
bakal nungguin teman kita yang paling cantik nih. Kavila, oke. I hope teman-teman host kalian masih pada bangun ya. Halo, ayo gimana join nih? Nah itu udah ada view. View, oke. And I think I'm getting better at this. Hello, Selamat we're datang back again. kembali. Selamat datang kembali di obrolan malam kita ya. Siap, obrolan malam. Ada teman host yang join nih, seru banget. Kalian bisa pop down question juga. Anak-anak you yang pada belum tidur, aduh, kayaknya enak banget nih kalau ngobrol soal iman gitu loh. Ya nggak sih? Habis dengerin cerita soal si Puspa tadi ya, gimana dia sebetulnya nggak expect kalau sampai ke Australia, terus habis itu dia nggak pernah plan kalau dia bakal kenal Tuhan gitu loh, tapi setelah dia di sini dia kenal Tuhan Yesus, which is amazing gitu loh, kayak Tuhan Yesus tuh bisa menemui kita tuh di momen apapun gitu loh, yang kadang kita nggak plan. Halo Om Yong. Hai Om Yong. Kita lagi ngobrolin soal iman Om Yong. Di sini ada Puspa dan ada Kavila share their testimony. Now mereka udah cerita, hello, mereka udah Hai Deba. Mereka dan sekarang pertanyaannya adalah untuk yang sudah lama ikut Yesus ya, yang udah actually for the new Christian, karena Puspa di sini adalah new Christian. Can you tell me about apa yang membuat kamu akhirnya decide untuk pada akhirnya kamu tuh mengikut Yesus gitu? Apa yang membuat kamu decide what is it gitu, sesuatu yang signifikan yang bikin kamu akhirnya ikut Yesus gitu? Hey, good question. Sebenarnya nggak gampang untuk tiba-tiba kayak percaya sama Tuhan Yesus, apalagi I have my own belief before this. Nggak terlalu kuat juga di keluarga, di iman yang sebelumnya itu nggak terlalu kuat, jadi untuk pindah ke tempat yang baru ya lumayan gampang. Mama juga terbuka. Nah yang membuat aku akhirnya decide itu karena rasanya itu ringan, kayak ketika aku baca firman Tuhan, ketika aku lagi kadang aku suka dengerin khotbah, kadang sih sering dengerin khotbah. Di situ tuh rasanya kayak ini lebih nyambung. Ketika pertama itu kan masih kayak kenapa sih aku harus ke gereja yang kayak gitu. Aku tuh mikirnya kayak gini, oke, nggak apa-apa, aku tetap akan datang ke gereja, aku berbaur, aku membangun komunitas. Terus aku mikirnya kayak gini, bahwa iman Kristen ini bukan kayak aku nggak mikirin agama, aku lebih mikir kayak gini, oke, Kristen itu is my lifestyle gitu loh. Jadi kayak lifestyle aku ya gimana sesuai dengan firman Tuhan ya gitu. Yang ngebuat akhirnya mengikuti karena lebih akhirnya kayak percaya, dan apa yang kayak aku sering dengar itu tuh kayak iya masuk juga ya gitu. Karena membandingkan juga, karena kayak yang sebelumnya kayak kok gitu ya, yang sekarang kok begini ya gitu. Jadi lebih ke arah something yang bikin kamu ringan ya, light gitu. Kayak dulu kayak lebih punya banyak beban lah dalam hidup, atau as in emotionally mungkin, mentally juga bisa juga something yang seperti yang kamu bilang tadi ya, lebih peace ya, lebih ngerasain. Ya. Misalnya aku bilang Tuhan Yesus, aku pengen banget dapet bunga dari toko ini Tuhan. One day aku dapet bunga itu dan aku percaya itu dari Tuhan. Iya. Seru banget sih kalau pertama-tama kenal Yesus gitu ya, kayak semuanya tuh so sweet gitu loh. He's very like such a gentleman. Banget gitu Yesus gitu, which is amazing.
And thank you for sharing. Sekarang nih, pertanyaan buat Kak Vila nih yang sudah lama. Kalau tadi ceritanya kan 10 tahun di Sydney, even sebelum sebelum di Sydney pun sudah kenal Yesus gitu. Iya benar. Buat Kak Vila ini tetap maintaining your faith gitu. Apa yang membuat tetap percaya sampai hari ini gitu? Karena satu, pengenalan akan Kristus itu kan maksudnya progressing ya kan. Mungkin dari pertama new Christian gitu kan. Tapi kan lama-lama ya seperti seorang manusia dari bayi, nanti lama-lama kita kenal, semakin kenal, itu kita kan growing gitu kan. Di dalam tahap growing itu udah pasti di dalam tahap proses itu yang pasti kita sudah mengalami Tuhan kan. Mengalami Tuhan, kita udah berjalan bersama Tuhan gitu pelan-pelan, pelan-pelan. Dan pasti kita sudah melihat banyak perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Yang which is apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dipikirkan, saya percaya setiap orang Kristen pasti mengalaminya. Kalau dia mempunyai hubungan dekat sama Tuhan gitu, pasti mengalaminya. Dan menurut saya itulah perjalanan saya sama Tuhan yang membuat saya tuh semakin cinta sama dia gitu loh. Jadi by proses, tapi di dalam proses itulah yang membuat saya semakin hari semakin cinta. Jadi sebenarnya sebagai seorang Kristen kita harus mencintai proses apapun itu dalam hidup kita, mencintai proses karena berjalan bersama Tuhan, proses itu akan semakin membuat kita melekat sama Tuhan gitu loh. Dan itu yang membuat kita semakin hari semakin cinta perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kita, anugerah keselamatan gitu kan. Belum lagi spoil-spoil yang seperti diterima oleh si Puspa gitu kan. Kita juga walaupun dibilang sebagai orang Kristen yang sudah lama, tapi saya sih sampai hari ini masih menerima spoil yang datang dari Tuhan gitu loh. Itu yang kayaknya aduh amazing banget, cinta banget, makin hari makin cinta. Itu sih. Jadi nomor satu adalah mencintai proses ya kuncinya. Kafilah dikut. Ada quote. Jadi ya, emang betul sih ya, kalau kita pas pertama mula-mula kenal Yesus itu rasanya kayak masih membara banget nih semangatnya gitu loh. Tapi jadi masalah sekarang itu kebanyakan ya generasi-generasi sekarang itu permasalahannya adalah buat mereka yang sudah kenal Yesus lama, bahkan dari family mereka udah Kristen, mereka udah tahu Yesus lama gitu loh. Jadi udah melotok gitu loh pengetahuan tentang kekristenan itu udah kayak mahir gitu lah bisa dibilang ya. Dan kadang itu kan kelamaan kenal Tuhan, kelamaan Kristen, mereka itu malah justru jadi kayak take it for granted gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih untuk kalian berdua ya. Gimana respon kalian melihat orang-orang Kristen di luar sana yang masih belum serius nih ikut Tuhan gitu loh. Ya kalau buat aku secara pribadi pengalaman aku ya banyak banget teman-teman aku tuh yang baru kenal Tuhan itu justru lebih semangat gitu loh. Compare sama mereka yang udah lama ikut Tuhan gitu loh. Such an opportunity gitu loh. Kita pengennya tuh kalau ikut Tuhan itu enggak, maksudnya ikut Yesus tuh selalu ada next levelnya gitu loh. Jangan sampai anak-anak kebanyakan udah, oh yang penting udah kenal Yesus, setelah mati gue selamat, udah kayak gitu doang gitu. Dan mereka nggak terlalu mau kayak maintaining semangat mereka gitu loh, maintaining semangat mereka. So tell us about what do you think about this? Gimana respon kalian melihat orang-orang Kristen di luar sana yang masih belum serius nih ikut Tuhan, masih kayak suam-suam kuku lah gitu ya. Dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif yang sudah lama ikut Tuhan. Vila deh. Nanti baru kita dengar dari New Christian. Silahkan. Oke. Kalau aku sih punya prinsip begini, punya prinsip hari esok tuh aku nggak tahu, ya kan? Hari esok itu ada apa, bahkan di 2 jam lagi ada apa, aku nggak tahu gitu. Jadi buat aku selalu minta sama Tuhan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan gitu. Karena aku nggak mau tiba-tiba besok aku istilahnya ya no one knows gitu ya kan, kata Tuhan seperti hidup ini seperti ilalang, hari ini ada besok nggak ada gitu loh. Dan kalau ditanya bagaimana pendapatnya melihat orang Kristen yang sudah lama tapi suam-suam kuku, kalau aku sih sedih sih gitu loh. Aku sih sedih karena apa? Karena prinsip hidup aku adalah ya you never know about tomorrow gitu loh kan. Semua di tangan Tuhan gitu. Kalau hari ini kita masih ada, masih diberi kesempatan gitu, ya harus dikerjakan, kesempatan itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Kalau melihat mereka suam-suam kuku ya greget sih,
greget banget gitu. Seperti aduh kok menyia-nyiakan gitu kesempatan yang Tuhan berikan gitu. Tapi yang apa yang bisa kita kerjakan buat hidup mereka ya kita harus mengingatkan, encourage gitu kan. Itu aja sih. Walaupun mereka mungkin menganggap remeh, yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Biar nanti Roh Kudus yang bekerja untuk apa yang kita nggak bisa kerjakan gitu lah kan. Itu aja sih. Simple as that gitu. Iya, jadi as a summary nomor satu, ya kita nggak pernah tahu ya sampai kapan usia Hmm. kita dilakukan yang terbaik. Dan yang kedua, apa namanya, Holy Spirit ya, peranan Holy Spirit gitu. Karena Hmm. ya, kita sebagai manusia kita greget gitu loh. Kenapa sih gitu? Kok take it for granted banget gitu. Tapi memang at the end ya balik lagi Holy Spirit gitulah yang Hmm. kayak menjadi peranan utama yang bakal transform someone's life Iya. gitu. Kita tahu ya, maksudnya mungkin di season dimana kita ketemu orang ini waktu dia imannya lagi jatuh gitu, tapi Hmm. maybe like a year or 2 years later gitu iman mereka bangkit lagi gitu, kita nggak pernah Hmm. tahu. Benar. It's such a good attitude lah sebagai Hmm. seorang di mereka. Okay, for the new Christian, how do you feel about it? Karena kamu baru pertama kenal Yesus, mungkin ada waktu-waktu di mana kamu merasa irritated gitu loh by orang-orang Kristen yang kayak mereka udah tahu Tuhan lama, sedangkan kamu baru terima Yesus dan kamu kayak merasa kok yang semangat cuma aku doang nih gitu loh. Gitu, coba bagaimana nih menurut kamu, respon kamu? Menurut orang yang udah lama, menurut orang, maksud aku menurut aku. Oke. Menurut aku kan orang Kristen yang udah lama itu kan beda-beda. Ada yang dari keluarganya, ada yang dari dari temennya atau gimana gitu, atau dari suaminya kayak ikut sama suami habis itu gitu. Dan menurut aku responnya mereka beda-beda tergantung tiap orang. Aku sih bersyukur karena yang aku sering temuin di sini tuh kayak orang-orang yang benar-benar cinta sama Tuhan. Terus lingkungan rumah orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kalau aku lupa bisa diarahin lagi. Terus keluar dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ada satu teman juga yang benar-benar ikut Tuhan. Jadi aku udah mulai melenceng jauh gitu, nggak jauh juga sih, udah melenceng dikit, dia ada orang yang bener-benerin. Kadang sih yang aku pikirin buat orang-orang yang udah lama kenal Tuhan Yesus itu, dia suka meremehkan. Padahal aku percaya banget kalau misalnya mau itu orang lama, mau orang yang udah percaya baru, Tuhan tuh sama perlakuannya ke semua orang. Dan aku percaya banget kalau misalnya Tuhan tuh masih sayang kok. Tuhan juga nggak kayak, oh dia udah lama, ya udah biarin aja. Oh ini orang baru, aku sayang dulu. Tuhan tuh kayak nggak kayak gitu menurut aku. Tuhan itu sama, cuman Tuhan itu perlakuannya sama ke kita. Cuman kitanya aja yang kayak, apa sih? Gitu. Karena udah terlalu lama, udah bosan mungkin, atau udah kayak terlalu sering. Soalnya kadang yang sering aku lihat orang tuh terlalu sering dapet firman Tuhan, dapet ayat-ayat gitu di gereja, dia malahan kayak pasti ini nggak nyambung gitu. Padahal kalau saya dia pikiran baik-baik, dia renungkan lagi apa yang dia dapat itu bisa aja nyambung gitu. Kalau dipercaya juga bisa aja terjadi kan. Jadi lebih ini ya, kalau ke Puspa tadi, sorry, menyesuaikan cara duduk saya. Jadi Puspa ini lebih kayak ini ya, percaya bahwa kalau Tuhan bisa spoil aku sebagai new Christian, Tuhan juga bisa spoil kalian yang udah lama ikut Tuhan gitu loh. Kadang ada ya itulah, maksudnya banyak orang Kristen yang masih merasa bahwa iyalah dia kan new Christian, dia masih disayang-sayangnya gitu. Jadi kadang juga perspektif seperti itu juga salah ya ternyata. Maksudnya lebih cocok kalau aku secara pribadi sih, ya memang pertama kenal Tuhan tuh cinta mula-mula, karena memang kehausannya segitu gitu loh. Nah gimana nih kita nih yang sebetulnya udah lama juga punya kehausan yang sama gitu loh. Jangan sampai firman Tuhan juga bilang siapa yang terdahulu malah jadi yang terbelakang, terbelakang jadi terdahulu gitu loh. Jadi kita kalau udah kenal Tuhan lama ya jangan sampai kita terbelakang gitu. Kalau bisa ya tetap punya kehausan yang sama seperti orang-orang yang baru kenal gitu. Ya, benar. Oke. Iya, betul banget. Oke, I think itu untuk wrap up
IG live kita ada satu pertanyaan nih. Ini kayak random question tapi I hope this will bless para audiens di luar sana. Hmm. So, if I ask you to describe your faith in one word, what would that be? New. Oke, jadi Puspa bilang itu new. Baru. Faith yang baik. Oke. Gimana dengan Kavila? Butuh waktu? Membara. Membara, asik. Keren. Jadi terima kasih Puspa, terima kasih Kavila sudah bergabung dalam obrolan malam saya. Sama. Ini Thank you, Jo. Thank you, Puspa. Ini bakal aku save di Instagram aku, jadi kalau kalian miss out, kalian bisa check out. And I hope this testimony and this obrolan malam bisa memberkati kalian semua. Anak-anak muda di Indonesia tetap semangat loh imannya. God bless, love you. Bye.